Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tuku Malwaris NJ, merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, di dalam pelaksanaannya nanti akan terbagi menjadi 3, yaitu saya sendiri sebagai supervisornya, kemudian ada coach, itu akan diwakili oleh Pak Mirda Helmi, dan selanjutnya ada coachi yang akan nanti diperankan oleh Pak Teku Ahmad Hidayat. Nah, sebelum kita memulai, kami akan memperkenalkan diri dulu secara lengkap. Silakan Pak Mirda Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirda Helmi. Tempat tugas saya dari SMA Negeri 1 Wela. Nah, pada sesi kali ini saya bertindak sebagai coach. Ya. Baik, terima kasih Pak Mirda Helmi. Silakan Pak Teku Ahmad Hidayat untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Teku Ahmad Hidayat, CGP Angkatan 8 Kabupaten Aceh Barat. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Melabuh, dan pada video kali ini saya akan bertindak sebagai coachi. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memulai proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Mirda? Alhamdulillah, Pak. Baik. Pak Aris sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Pak Mirda. Sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal ini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian kita hari ini, Pak. Baik, Pak, baik. Baik, Pak Mirda. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak? Ya Pak, ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Ya Pak. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang terbobot kepada coachi, dan juga bagaimana nanti coachi tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Ya Pak, ya. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Ya Pak Mirda. Ya Pak, ya. Pertanyaan yang pertama ini Pak, yang akan saya tanyakan ke Bapak adalah kompetensi apa yang akan Pak Mirda kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, jadi kan kompetensi yang akan saya kembangkan untuk coaching kali ini Pak ya, itu yang pertama tentang present gitu Pak ya. Jadi kenapa saya memilih present, di mana present ini mendengarkan permasalahan atau masalah dari coach dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya, gitu Pak. Paling ya itu yang akan saya kembangkan pada teknik coaching kali ini Pak. Baik Pak Mirda. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang akan Pak Mirda kembangkan secara spesifik ini Pak, yang akan nantinya saya observasi? Kompetensi mendengarkan aktif Pak, itu saya ingin sekali untuk Bapak supervisi, untuk Bapak observasi Pak ya. Jadi kompetensi mendengarkan aktif
dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya rasa saya ingin Bapak observasi nanti tentang kompetensi-kompetensi itu, Pak. Ya. Oh, baik Pak Mirdad. Kemudian ini yang terakhir nih Pak. Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Untuk coaching, Pak ya? Ya. Ya, saya ingin coaching saya, Pak, itu ya, menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Pak. Jadi menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya ditemukan dengan sendirinya oleh coaching saya nanti, Pak. Gitu, Pak. Oh gitu. Baik Pak Mirdad. Saya rasa demikian dulu ya Pak ya. Sesi pra-supervisinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Pak. Buat kesempatannya Pak yang sudah berikan ya waktu Bapak lah untuk supervisi saya pada kesempatan kali ini Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan Pak ya. Yuk, mari Pak. Assalamualaikum Pak Helmi. Ini boleh nggak Pak saya minta waktunya sebentar? Saya nih mau bercerita Pak tentang beberapa hal yang mungkin saya rasakan di akhir-akhir ini terkait proses belajar mengajar di kelas nih Pak. Saya mohon Pak waktu Bapak sebentar Pak. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Wah, boleh sekali Pak. Silahkan Pak. Apa salahnya ya Pak ya? Apa yang mau Bapak ceritakan Pak? Coba silahkan diceritakan nih Pak ke saya Pak. Gini Pak, memang proses PBM kan Bapak tahu selama ini sudah berjalan sekitar 2 bulan Pak ya. 2 bulan Pak. Saya menemukan beberapa masalah Pak. Salah satunya seperti ini Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang di kelas saya itu Pak kurang antusias Pak. Dan memang dalam menerima pembelajaran dari saya itu murid gimana Pak ya, agak acuh tak acuh gitu lah Pak. Selain itu juga jumlah murid yang mengerjakan tugas itu saya lihat waktu saya periksa Pak itu cuma 50% anak-anak tiap kelasnya Pak. Jadi saya rasa kayak ada yang salah Pak dalam hal ini Pak, seperti itu Pak. Gitu Pak Ahmad ya. Jadi gini Pak, kalau menurut Pak Ahmad nih ya, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Iya Pak, pada hari ini Pak saya berharap Bapak bisa memberikan gimana ya maksudnya masukan atau memang Bapak bisa memberikan ide-ide atau memang kita bisa berdiskusi Pak bagaimana nantinya bisa meningkatkan antusiasme Pak, antusiasme murid-murid saya saat belajar Pak, karena memang kan saya merasa gini Pak, kadang-kadang saya merasa apakah saya mampu atau tidak gitu jadi guru, karena memang anak-anak kan nggak ada yang bodoh Pak ya. Jadi memang kadang dia anak tersebut mungkin belum menemukan guru yang pas untuk mengajarnya, makanya dia belum bisa kan gitu Pak ya. Iya Pak. Jadi saya berharap Pak hari ini mungkin dengan ngobrol bersama Bapak nih, mungkin saya bisa dapat sedikit pencerahan gitu Pak. Demikian Pak. Wah gitu Pak Ahmad ya, saya rasa Pak Ahmad mampu tuh seorang guru ya. Dan saya yakin nanti Pak Ahmad juga bisa menemukan permasalahan dan solusi ya dari permasalahan yang akan Bapak hadapi. Jadi gini Pak Ahmad nih, menurut Pak Ahmad ya, hal apa saja nih yang akan membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Apa yang membuat mereka gitu Pak kurang antusias Pak? Kalau saya ingat kembali Pak, ya. Hal ini mungkin menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama Pak, pembelajaran kayaknya Pak. Pembelajaran yang saya sepertinya sedikit membosankan Pak. Karena memang jujur Pak saya katakan bahwasanya berapa bulan belakangan ini sangat banyak hal-hal yang memang mengganggu konsentrasi saya untuk mengajar Pak. Dan memang dalam hal kalau kita bilang diferensiasi Pak ya, dalam pembelajaran saya agak sedikit monoton nih Pak. Ada sedikit monoton karena memang tadi waktu untuk membuat bahan ajar itu yang kurang mungkin Pak ya. Terus ini Pak yang memang sedikit kurang bisa saya ubah nih Pak. Saya terlalu dominan Pak untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya Pak. Ini kan memang kalau kita anggap memang gaya konvensional Pak ya. Cuman gitu, memang saya terfokus pada konvensional tersebut Pak. Dan kedua saya juga
kayaknya tidak memberikan kesempatan Pak buat murid saya untuk berpendapat atau berbicara aktif gitu Pak ketika dalam pembelajaran. Jadi memang saya jelasin terus, cuman setelah bel ya selesai tanpa ada refleksi, tanpa ada penguatan dari siswa sendiri. Mungkin itu Pak yang membuat saya anak-anak mungkin berantusias gitu Pak ya, mungkin ya. Iya Pak, oh begitu Pak ya. Kira-kira nih Pak, apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Saya yakin pasti ada murid-murid yang antusias Pak ya, dibalik yang tidak antusias tadi. Kira-kira apa nih Pak yang membuat murid Bapak antusias? Bisa diceritakan Pak? Iya. Oh ya, ini saya baru teringat Pak, kemarin saya juga ada pelatihan tuh, ada dengar tentang diferensiasi mungkin Pak kan? Iya. Mungkin Pak, dengan saya buat diferensiasi konten mungkin Pak, atau saya membuat beraneka ragam konten pembelajaran agar pembelajaran saya asik dan tidak monoton dan tidak membosankan. Mungkin juga nantinya saya bisa giring anak-anak untuk membawa gadgetnya atau Androidnya ke sekolah mungkin Pak. Untuk saya bisa buat gimana tuh, apa namanya tuh, yang quizzes apa kalau saya nggak salah. Terus mungkin saya juga bisa menampilkan video-video pembelajaran mungkin Pak ya, melalui YouTube, mungkin itu lebih bagus mungkin Pak ya. Wah, mantap sekali itu Pak tuh ya. Jadi saya sependapat itu dengan Bapak kalau ide-ide yang akan Bapak lakukan nanti itu. Lalu menurut pendapat Bapak nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Jadi memang menurut saya Pak, yang kayak kita ketahui bersama Pak, mungkin gini Pak, pembelajaran itu memang harus terpusat pada murid Pak ya. Jangan kita jadi one man show sebagai guru, mungkin biar murid yang diminta aktif dalam pembelajaran Pak. Kemudian mungkin sepertinya kalau kita lakukan ice breaking juga mungkin cocok tuh Pak ya. Karena mungkin kan konsep ice breaking itu kan untuk mereka itu bisa senang dahulu, baru mereka bisa fokus nanti Pak ya. Betul. Dan seperti itu. Jadi dengan ada games ice breaking mungkin yang saya berikan, mungkin anak-anak bisa lebih antusias Pak dalam pembelajaran saya Pak. Gitu, Pak. Lalu Pak Ahmad, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ini Pak mungkin yang saya belum nggak sadari mungkin Pak ya. Mungkin saya setelah Bapak tanya ini saya teringat memang Pak, bahwasanya memang saya memberikan tugas yang terlalu banyak kayaknya kepada anak-anak saya Pak. Kita mungkin berisi pertanyaan yang memang gimana Pak ya kalau kita bilang. Memang mereka jelaskan, mungkin sebutkan, jelaskan dan sebagainya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan mungkin Pak. Oh gitu Pak ya. Ini mungkin ya Pak kayaknya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak ini kalau saya tahu Pak Ahmad menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau boleh saya tahu. Saya mungkin malu nih nyampeinnya. Memang saya Pak hanya sekedar bawa buku teks Pak dari pustaka, saya pinjam, terus memang saya bawa ke kelas, saya jelasin, catat, habis saja pembelajaran gitu Pak. Ya gitu Pak ya? Iya Pak. Ya. Adakah sumber belajar selain buku teks Pak? Saya pikir Pak banyak kayaknya Pak ya. Juga di grup WA sekolah itu ada dikirim sumber-sumber belajar Pak, seperti dari YouTube kalau saya nggak salah lihat tuh, ada dari blog juga Pak. Terus mungkin ada beberapa tulisan ilmiah di internet yang bisa dipelajari sama anak-anak Pak. Terus yang lagi tren sekarang nih Pak, kalau saya nggak salah tuh kita ada video pembelajaran juga tuh di TikTok atau di Reels Instagram, itu juga ada tuh Pak, bisa kita tampilin kayaknya Pak ya. Ya betul sekali Pak Ahmad, bisa itu. Ya. Saya yakin sekali nih bila Pak Ahmad bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Pak Ahmad nantinya. Jadi coba kalau memang seperti yang Bapak Ahmad bilang tadi, coba dipraktekkan gitu Pak ya. Iya Pak. Kemudian gini Pak, jadi sekarang ini Pak, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi memang obrolan hari ini sangat bermanfaat Pak bagi saya Pak nih, terutama untuk saya perbaikan dalam pembelajaran. Mungkin yang pertama Pak nih, yang akan saya lakukan nanti, mungkin saya akan
menggunakan sumber belajar yang beragam mungkin Pak. Ya, saya nanti akan berusaha nih Pak untuk belajar bisa mencari video-video di YouTube terkait dengan pembelajaran, dan juga mungkin saya akan nanti mencarinya di TikTok Pak untuk anak-anak karena kekinian Pak ya, sesuai dengan kodrat zaman anak-anak mungkin Pak ya. Betul. Kemudian yang kedua mungkin Pak, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak nih Pak, tugas yang tidak terlalu banyak, dan saya juga usahakan nanti kalau memang nggak saya kasih tugas atau saya temukan di PBM nanti akan saya lakukan seperti itu Pak. Kemudian bentuk tugas yang akan saya berikan nantinya Pak itu saya akan berusaha nih Pak ya, saya akan berusaha untuk menyesuaikan dengan minat dan bakat murid saya Pak. Nah, istilahnya gini lah Pak, akan melaksanakan pelajaran berdiferensiasi lagi Pak, istilahnya kan. Murid mungkin tidak terkesan dipaksa Pak, tetapi mereka memang senang untuk mengerjakan tugas saya Pak. Misal nih Pak kan, misalnya saya suruh mereka membuat drama, atau suruh mereka membuat puisi, pantun, bahkan lagu atau laporan digital gitu Pak, yang memang itu bisa menarik perhatian mereka Pak, seperti itu Pak. Bagus sekali rencana Pak Ahmad ya. Mudah-mudahan berhasil nanti pada saat Bapak praktekkan di kelas Pak ya. Baik Pak, baik Pak. Ya. Lalu Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ini memang komitmen ini penting Pak, bagi saya sendiri Pak pribadi. Saya insya Allah Pak berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang memang enjoy dan mengasihkan untuk murid-murid saya, serta saya juga akan menggunakan banyak sumber Pak, banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, termasuk juga saya diferensiasi konten pembelajaran, sehingga murid-murid saya nanti Pak bisa menjalankan merdeka belajar dan berpihak kepada murid pembelajaran nantinya. Dan saya akan membuat murid-murid saya juga akan senang Pak dalam eksplorasi materi yang saya sampaikan Pak. Dan mulai saat ini mungkin saya tidak ada paksaan mungkin kepada anak-anak untuk mereka itu harus memilih apa dalam pembelajaran, dan saya akan serahkan Pak pemilihan sumber belajar itu murni yang dipilih oleh anak-anak saya sendiri sesuai dengan bakat dan minatnya Pak. Begitu Pak. Wah, bagus sekali Pak ya. Saya sangat mendukung ide-ide atau rekomendasi Bapak yang akan Bapak lakukan nanti. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar Pak ya, dan sesuai harapan pastinya Pak ya. Ya Pak. Ya, terima kasih banyak nih Pak Helmi ini atas sharing yang telah kita lakukan Pak. Saya sangat tercurahkan nih hari ini setelah berbicara dengan Pak Helmi, dan memang ide-ide baru saya sudah muncul untuk saya bersemangat lagi nih Pak untuk merasakan PBM yang lebih baik. Dan sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mirta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ini Pak Mirda, kita kan sudah melaksanakan tadi Pak Mirda sudah melaksanakan proses coaching dengan coachingnya tadi Pak Ahmad ya. Iya Pak, betul Pak, Pak Ahmad coaching saya. Jadi dari hasil proses coaching tadi, saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan yang berfungsi untuk merefleksikan proses yang telah Bapak laksanakan tadi. Ya Pak, baik Pak. Saya harap nanti Bapak bisa memberikan jawaban apa adanya Pak, sesuai dengan proses yang telah Bapak laksanakan tadi. Ya Pak, sebelumnya Alhamdulillah Pak, pelaksanaan tadi sangat baik Pak ya, berjalan dengan lancar. Saya lihat coach saya juga sangat terbuka gitu Pak ya. Ya, jadi beliau ini kelihatannya mau gitu mengutarakan masalah dia gitu Pak, masalah coach saya gitu Pak ya. Kemudian beliau juga tidak segan-segan ini mencari solusi, dan yang pastinya Pak, beliau menemukan solusi sendiri tadi Pak ya. Jadi saya lihat sudah sangat bagus Pak ya antara saya dan
coach saya tadi sudah kami berdua ini sudah saling sama-sama mendengarkan atau menjadi present yang baik gitu Pak. Baik Pak Helmi, saya langsung memberikan pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait Ya, Pak. indikator yang pencapaian yang diinginkan Pak? Di coaching yang saya lakukan tadi gitu Pak ya. Ya, itu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta pastinya Pak ya. Itu yang tadi ada saya menanyakan tujuan gitu Pak. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi tadi permasalahan di mana masalah coach saya tadi itu berkenaan dengan nilai siswa gitu Pak ya. Jadi kan antusias siswanya yang masih kurang gitu Pak dalam jawab. Kemudian rencana aksi tadi juga saya sudah melihat gitu Pak ya. Jadi coach saya ini dia berencana membuat sebuah gebrakan, merubah model pembelajaran yang dia lakukan, mempergunakan berbagai media gitu Pak ya, atau sumber belajar. Salah satunya di situ menggunakan YouTube sebagai sumber, kemudian ada media-media tren lainnya yang lagi populer sekarang gitu Pak. Rencana aksi. Kemudian tanggung jawab tadi juga saya melihat ada tanggung jawab dari coach saya untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pak. Kemudian saya juga melihat ada beberapa bantuan-bantuan yang diberikan gitu Pak. Sehingga alur tersebut ini bisa saya gali gitu Pak ya. Saya bisa gali permasalahan coach untuk diceritakan permasalahan dan akhirnya si coach ini sendiri yang menemukan solusi-solusinya dari permasalahan yang dia hadapi gitu Pak. Saya rasa itu saja Pak ya yang saya lakukan tadi Pak. Berarti sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Pak ya? Ya, hampir semuanya sudah sesuai Pak ya. Ada beberapa mungkin yang perlu perbaikan dari saya pribadi itu Pak ya. Itu saja Pak. Baik Pak Mirda. Menurut saya nih tadi sebagai observernya Pak Mirda, Iya, proses Pak. coaching tadi kan Pak Mirda sebagai coach ya tadi ya? Ya Pak, saya sebagai coach Pak. Pak Ahmad sebagai coach. Betul. Secara saya tadi mengikuti dari awal sampai akhir itu alhamdulillah memang sudah berjalan dengan baik tuh Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Juga tadi seperti yang telah Bapak sampaikan sebelumnya dan saya sudah melihat di proses tadi memang sudah sesuai dengan alur tirta. Dan ya, juga Pak Mirda tadi sudah berusaha memang menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ahmad sehingga Pak Ahmad dengan sendirinya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan beliau. Ya, benar sekali Pak. Dan juga tadi memang saya berikan banyak pertanyaan gitu Pak ya. Memang dari awal saya sudah menyampaikan juga kepada Bapak Aris tadi bahwa yang ingin saya observasi di sini adalah tata cara saya dalam menggali ataupun membuat pertanyaan berbobot terhadap coach saya gitu Pak ya. Dan itu tadi juga kan saya melihat itu proses coaching yang dilaksanakan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Itu memang ya, Pak, terima kasih, Pak. Memang alhamdulillah memang sudah nampak sekali proses sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Pak Mirta sebelum mungkin kita tutup dan akhiri. Kira-kira ini menurut Bapak kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Mungkin Pak ya, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi yang berkaitan dengan cara lebih memahami lagi proses tirta gitu Pak ya. Apalagi di dalam saya menjadi presence gitu ya, dalam kehadiran penuh saya gitu terhadap
si coach saya ini. Kemudian tata cara saya itu dalam menggali permasalahan, khususnya pada saat saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak ya, sehingga coach saya ini bisa dengan leluasa dia memberikan ataupun dia bisa memberikan argumen tentang masalahnya sifatnya lebih terbuka gitu Pak. Jadi tata cara saya dalam menggali pertanyaan yang berbobot ini, kemudian juga proses data ini yang saya akan lebih kembangkan lagi Pak ya untuk kompetensi saya, sehingga nantinya itu saya dapat menjadi coach ke depannya Pak ya, menjadi coach pada saat melakukan coaching itu menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Harapannya alhamdulillah memang menjadi harapan semua saya ya, gitu. Pak Helmi ya. Ya Pak. Baik Pak Helmi, ini saya ucapkan banyak terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan saya pada sesi pasca observasi ini, yang memang menjadi harapan kita semua. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Amin Pak. Mudah-mudahan semua harapan-harapan kita itu terlaksana dengan baik gitu Pak. Ya, saya rasa demikian Pak, ini sesi ini pasca coaching ini, ya kita berdoa bersama lah sama-sama nanti proses coaching selanjutnya yang kita laksanakan lebih baik lagi Pak ya. Ya Pak, sebelumnya terima kasih nih Pak telah menjadi supervisi terhadap kegiatan coaching saya hari ini Pak. Jadi saya sekali lagi nih berterima kasih kepada Pak Aris ya Pak ya, mengganggu waktu Bapak sebentar gitu Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik Pak, karena mungkin ada kesibukan yang lain kita, berarti sesi ini kita tutup Pak ya bersama. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video proses coaching pada modul 2.3 ini. Semoga video kami ini bisa memberikan manfaat bagi kami sendiri dan bagi rekan-rekan calon guru penggerak yang lainnya. Terakhir, saya Teguh Malwaris NJ. Saya Teguh Aman Hidayat. Saya Mirda Helmi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, menggerakkan.